tidak pernah aku melihat engkau lebih banyak berpuasa di bulan melainkan di bulan Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, bulan Sya'ban itu adalah bulan lalai. Kenapa? Kebanyakan umat manusia pada bulan Sya'ban itu lalai untuk beribadah, sedangkan di bulan Sya'ban itu adalah amal ibadah diangkat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu agar ibadahku setahun yang berlalu diangkat oleh Allah, sedangkan aku dalam keadaan suci atau bersih dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi pengajian kita pada siang hari ini adalah amalan yang harus kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, amalan yang harus kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah hablum minallah, perbaiki hubungan dengan Allah dengan cara taubatan nasuha. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita sedang berada di ambang pintu Ramadan. Yang harus kita lakukan amal ibadah sebelum memasuki bulan Ramadan itu perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian kita harus sucikan pula, harus bersihkan pula amal ibadah kita, diri kita lahir dan batin. Bersihin diri kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan sebenar-benar taubat, banyak-banyak mengucapkan astaghfirullahalazim, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam bulan Sya'ban ini marilah perbanyak amal ibadah. Bulan Sya'ban ada sebagian mengatakan bulan istighfar, bulan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada gadiang yang indah rata. Yang indah rata bukanlah gadiang. Ndak ada manusia yang indah masalah. Yang indah masalah bukanlah manusia. Karena kita manusia berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kembali kepada Allah, ucapkan astaghfirullahalazim. Hablum minallah, perbaiki hubungan dengan Allah dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, amal ibadah yang kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah hablum minan nas, perbaiki hubungan sesama manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, dia mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Jangan diterima amal ibadah puasa umat Nabi Muhammad sebelum ia memohon ampun, meminta maaf kepada orang tuanya. Dijawab oleh Rasulullah, ampuni mereka ya Allah. Amin, kata Rasulullah. Nih, yang kedua, hablum minan nas, minta maaf kepada orang tua sebelum kita memasuki bulan Ramadan agar ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila berumur lanjut, maka jangan keluarkan kata yang kasar kepada kedua orang tua. Selanjutnya naik di mimbar kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia aminkan pula doa yang kedua. Apa doa malaikat Jibril? Jangan diterima amal ibadah puasa orang yang durhaka, yang belum minta maaf kepada suaminya. Ampuni mereka ya Allah. Amin, kata Rasulullah. Lalu itu doa Nabi Jibril. Masih sempat Rasulullah mengatakan ampuni mereka ya Allah, baru diaminkan oleh Rasulullah.
Orang yang sudah berkeluarga, suami dan istri, istri minta maaf kepada suami, suami minta maaf kepada istri. Inilah yang dianjurkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan agar amal ibadah puasa kita diterima Allah. Kadang-kadang awaklah suami istri, kadang-kadang ego selain dijago. Yang istri tidak nemu minta maaf ke suami, yang suami begitu pula kalau tidak inyo dulu tidak minta maaf dah. Inyo lain lah lo kita terima dulu, tapi kadang-kadang tidak pakai sapuan lo. Ego yang lebih parah ini. Inyo melakukan ibadah puasa juga, sedangkan hubungan dalam keluarga saja tidak baik. Bagaimana ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala? 2. Naik lagi Rasulullah ke mimbar ketiga. Jangan diterima amal ibadah umat Nabi Muhammad apabila ia tidak saling memaafkan atau meminta maaf kepada tetangganya. Maampuni mereka ya Allah, kata Rasulullah. Amin. Baru diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga ini adalah sesama kita masyarakat, bertetangga, sanak saudara, famili, kerabat kita tidak saling memaafkan kita sebelum memasuki bulan Ramadan, maka amal ibadah kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, biasolan kita pakai di adab Minangkabau, yaitu mengunjungi keluarga sebelum memasuki Ramadan. Yaitu kalau ada orang tua, diberi orang tua biasa yang kita lakukan. Ada sanak saudara, famili, kerabat, tetangga kita turi untuk bersilaturahmi, untuk mengatakan kata maaf, memaafkan. Bonde, iya kalau ada salah ambo salah ngomong maaf yo, ulah urang kapas Ramadan, tahu tidak? Sama-sama karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Waduh salah anggota lantuang dikanai tasingguang dikaturun, kaki salah langkah, tangan salah kaku, mata salah lihat biar karena kita akan memasuki hari badi bulan bayi. Ambo minta maaf waduh salah mau saling maaf. Oh ambo begitu pulo nih, kalau ada salah mau maaf pulo timbal balik, saling memaafkan sama sanak saudara, tetangga, kerabat kita. Itu yang dikatakan dengan hablum minan nas. Kita sucikan diri, kita lahir dan batin dulu, baru kita untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan, supaya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang meninggal bagaimana tengku? Yang meninggal dunia, kebanyakan pula yang kita lakukan adalah menziarah. Kita kunjungi orang tua yang telah meninggal, kita ziarahi kuburnya. Untuk apa? Untuk mendoakannya. Ada kewajiban anak terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. Di antara salah satu kewajiban seorang anak terhadap karib kerabat atau orang tua yang meninggal dunia adalah mendoakannya. Makanya kadang-kadang di antara kita bulan Ramadan masuk kita saling bermaafan dan ada ziarah kubur di antara sebagian awak. Tak ada larangan. Tetap kita lakukan, yakin dengan ibadah kita masing-masing, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Perbaiki hubungan dengan manusia. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, amalan yang harus kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan adalah pelajari ilmu Ramadan. Yang membatalkan puasa, apa syarat-syarat puasa, apa saja rukun puasa harus kita ketahui. Jangan kau orang puasa pula yang membatalkan puasa tidak tahu dah. Supaya agar lebih berbobot ibadah kita kepada Allah, pelajari tentang bulan Ramadan tersebut. Baru berbobot ibadah. Yang membatalkan tahu, rukun puasa tahu, yang merusak amal ibadah puasa tahu. Pelajari tentang Ramadan. 3. Yang keempat, amalan yang harus kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan adalah Al-Quran. Apa maksudnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Kadang-kadang di antara rumah rancak Al-Quran tidak ada.
Kadang-kadang di antara kita dia lahadu HP Al-Quran tidak ada. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, yang harus kita persiapkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jangan doji Al-Quran ada sebagian yang mau ceramah bagian situ loh. Al-Quran dia ada siko, ndak do dengku katanya. Baca kami lain. Ya memang ndak do. Layak dulu sebagian lain Al-Quran lain. Al-Quran waktu ijab kabul dulu. Aku terima menikahi anak kandung bapak dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, itu Al-Quran masih terletak di hati, Pak. Nah dibukanya Al-Quran ini alat perangkat sholat waktunya. Gimana itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sediakan Al-Quran untuk apa? Untuk kita baca, kalau bisa khatam Al-Quran selama bulan Ramadan tersebut. Kenapa? Amal sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan sama pahalanya dengan amal wajib diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya balik ganda daripada hari-hari biasa. Maka dinamakan dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan umatku, kata Nabi Muhammad. Al-Quran yang terakhir, yang kelima, amalan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Apa itu? Uang. Maksudnya apa kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Kita sisihkan uang kita, kita tabung uang kita untuk apa? Untuk meningkatkan sedekah di bulan Ramadan. Hari biasa tetap sedekah, di bulan Sya'ban ini tetap bersedekah, di bulan Rajab sebelumnya tetap sedekah, di bulan-bulan yang lain tetap bersedekah. Tetapi di bulan Ramadan, man kana malun falyatasaddaq bi malihi, man kana ilmun falyatasaddaq bi amalihi, man kana quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Lebih kita tingkatkan lagi amal sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya 10.000, masuk Ramadan 20.000 sehari. Lihat kitab Durratun Nasihin, di situ dikatakan orang yang sama amal ibadahnya di hari ini di hari sebelumnya rugi. Orang yang kurang amal ibadahnya daripada sebelumnya rugi. Yang beruntung itu adalah orang yang lebih meningkat amal ibadahnya hari ini daripada hari sebelum-sebelumnya. Makanya datang bulan Ramadan lebih meningkat lagi ibadah sedekah kita dan ibadah yang lain-lain kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, karena waktu yang membatasi kita, jadi sebelum memasuki bulan suci Ramadan hendaknya dapat kita lakukan yang 5 hal tersebut. 1. Perbaiki hubungan dengan Allah dengan bertobat. 2. Perbaiki hubungan dengan manusia. 3. Pelajari ilmu tentang Ramadan. 4. Sediakan Al-Quran, tingkatkan baca Al-Quran kita, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kelima, tingkatkan ibadah sedekah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.